Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Ya, alhamdulillah kita masih diberi Allah kesempatan untuk melanjutkan materi kita ya di pagi hari ini. Alhamdulillah anak-anak ustazah, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan Allah permudah kita, Allah berikan kita kemudahan untuk memahami materi yang akan kita sampaikan pagi hari ini. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al husna idza syi'ta sahla. Al-babul awal, ya, setelah di pertemuan lalu nih kita udah dapat membedakan, ya, kita udah memahami manil muhaddits wal hafiz wal hakim. Nukarrir marrah, al muhadditsu huwa man yashtaghilu bi ilmil hadits riwayatan wa dirayatan wa yattali'u ala katsirin minar riwayat wa ahwalu ruwatuha wa ahwali ruwatiha. Nah, al-muhaddits adalah orang yang menyibukkan diri, ya. Orang yang sibuk dengan ilmu hadis, riwayat, ya, dan dirayah. Riwayat itu adalah yang seperti udah Ustazah sebutkan untuk sekilas, ya, menambah wawasan kita. Riwayat adalah ilmu yang dibahas di dalamnya tentang apa-apa yang dinukil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu perbuatan, ucapan, ataupun ataupun keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun dirayah adalah ilmu yang dibahas di dalamnya perawi-perawi hadis dan, ya, perawi-perawi hadis dan riwayat-riwayatnya atau hadis-hadisnya dari sisi diterima atau tidaknya. Dan muhaddits itu banyak mentalaah riwayat-riwayat dan keadaan-keadaan perawinya. Hadza huwal muhaddits. Tsumma al-hafiz, ma huwal hafiz? Fihi qaulan. Al-ula muradifun lil hadits, ya, inda katsirin minal muhadditsin. Al-hafiz itu sama dengan muhaddits. Ini pendapat kebanyakan para muhaddits. Wa qaulu tsani qila huwa arfa'u darajatan minal muhaddits min bihaitsu yakunu ma ya'rifuhu fi kulli tabaqah aktsar mimma yajhaluh. Nah, dan dikatakan juga selain makna yang pertama, al-hafiz itu dia adalah derajatnya lebih tinggi dibandingkan muhaddits, ya, dari sisi apa-apa yang dia ketahui tentang setiap tingkatan itu lebih banyak dibandingkan yang tidak dia ketahui. Hadza huwal hafiz. Tsumma al-hakim man ahata ilman bi jami'il ahadits bihaitsu la yafutuhu minha illa syai'al yasir, ya. Al-hakim adalah orang yang meliputi ilmu seluruh hadis-hadis, ya, yang meliputi ilmu seluruh hadis-hadis sehingga yang mana tidak ada yang terluput darinya kecuali sedikit. Nah, ini dia hakim. Maka jelaslah kepada kita man al-muhaddits, manil hafiz wal hakim. Naam, al-an nadkhul al-babul awal, al-khabar. Ya, ini juga kemarin sudah al-khabar, al-faslul awal, taqsimul khabari bin nisbati liwusulihi ilaina. Pembagian khabar dari sisi sampainya khabar tersebut kepada kita, sampainya khabar tersebut kepada kita. Fihi mabahasan, ada dua pembahasan di dalam pembagian ini. Yang pertama, al-khabarul mutawatir. Al-khabarul mutawatir, thumma khabarul ahad. Wal faslu tsani khabarul ahadil mushtarik bainal maqbul wal mardud. Fihi mabahasan aidan
Khobar ahad yang bercampur antara diterima dan tertolak, antara diterima dan tidak diterima, makbul, mardud. Naam. Summa fihi mabahasan al-ula al-awwal taqsimul khabar bin nisbati ila man usnida alaih. Pembagian khabar dari sisi kepada siapa disandarkan. Wasani anwa'un ukhra mushtarikah bainal maqbul wal mardud. Jenis-jenis yang lain yang bercampur antara makbul dan mardud. Nah, al-an faslul awal. Nah, mukhattatul khabari wa taqsimatihi. Skema khabar dan pembagiannya. Unzurna. Mukhattatul khabari wa taqsimatihi. Skema atau sketsa boleh juga ya. Skema khabar dan pembahagiannya. Ma huwal khabar? Naam. Al khabar huwa ma jaa'a 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ma jaa'a an ghairihi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Taqsimul khabar bin nisbati liwusulihi ilaina. Pembagian khabar dari sisi sampainya khabar tersebut kepada kita. Ini pembagian khabar ya, ditilik dari bagaimana khabar itu bisa sampai kepada kita, liwusulihi ilaina. Nah, ada dua pembagiannya. Fihi al-khabarul mutawatir. Al-khabarul mutawatir. Ma huwa al-khabarul mutawatir? In kana lahu turukun ghairu mahsuratin bi'adadin muayyanin. Nah, jika ada padanya banyak jalan, turuk ya, jalan-jalan. Nah, jamak dari thoriqun, jam'u min thoriq. In kana lahu turukun, jika ada padanya jalan-jalan yang banyak, ghairu mahsurah, tanpa terbatas dengan jumlah tertentu, bi'adadin muayyan. Nah, jalannya ini maksudnya ya, ada sebuah riwayat, satu riwayat nanti akan ada contoh di bawah ya. Saya perlihatkan. Nih, satu riwayat, nih contohnya haditsul haud. Nih, contohnya haditsul haud. Hadis berkenaan tentang haud. Ma huwal haud? Yakni telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadisnya cuma satu. Hadis ini jalurnya banyak. Ada kelompok, misal ya, ada kelompok A, ada kelompok B, ada kelompok C, dan seterusnya. Nah, masing-masing kelompok meriwayatkan hadis yang sama. Satu kelompok mungkin terdiri dari 15.000 atau 1.000 sanad rijalul hadis. Nah, misal kelompok A, jalur dari kelompok A itu terdiri dari 1.000 orang sanad, 1.000 rijalul hadisnya. Adaan ini. Ujungnya dia meriwayatkan hadis haud. Misal, yang kelompok B juga jalur dari kelompok B, misalkan ada 900 rijalul hadisnya, ujungnya dia juga meriwayatkan hadis yang sama. Nah, ini dia khobar al-khobarul mutawatir. Dia memiliki jalur yang banyak tanpa terbatas dengan bilangan tertentu. Nah, al-khobarul mutawatir tersebut ada yang secara lafziyun. Lafziyun ini lafaznya sama. Misal, contoh sebentar ya.
Nah, contoh tadi hadis tentang Allah akan memberikan cahaya bagi orang-orang yang mendengarkan hadis dari Rasulullah SAW, kemudian dia sampaikan seperti apa yang dia dengar. Bunyi hadisnya an Abdillah ya, naddarallahu mra'a sami'a minna syai'an faballaghuhu kama sami'ah. Nah, itu bentuk lafaznya. Dari sekian banyak jalur, ada jalur dari kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D, sampai 10 atau 30 jalur. Nah, yang diriwayatkan lafaznya sama, bentuk hadisnya sama, nggak ada bedanya. Semuanya naddarallahu mra'a sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'a. Nah, bentuk lafaznya sama, tidak ada bedanya. Itu lafzi. Nah, itu yang disebut lafzi. Sebanyak apapun jumlah turuknya, jumlah jalannya, tapi toh yang diriwayatkan bentuk lafaznya sama. Adapun yang maknawi, nah, jalannya banyak ya, jalannya banyak, akan tetapi lafaznya berbeda namun maknanya sama. Nah, lafaznya beda ya, bentuk kalimatnya beda, tapi intinya maknanya itu sama. Nah, hadza huwa al-khabarul mutawatir. In kana lahu turukun ghairu mahsurah bi adadin muayyanin lafziyun wa ma'nawiyun. Paham? Nah, Ustazah ulangi kembali. Khabar mutawatir adalah yang memiliki banyak jalur tanpa berbatas dengan jumlah tertentu. Ada secara lafzi ya, secara lafzi ini bentuk hadisnya sama. Sekian banyak kelompok, sekian banyak jalan, bisa 1000, bisa 900 jalan, tetapi yang diriwayatkan sama percis ya. Tekstualnya, nah bentuk teks hadisnya sama. Adapun maknawi ya, selain jalurnya banyak, berbeda-beda jalur, ada jalur dari kelompok A, jalur kelompok B, meriwayatkan yang maknanya sama. Teksnya berbeda tetapi makna hadisnya sama. Wallahu a'lam. Hadza huwa al-khabarul mutawatir. Al-an al-qismu tsani. Nah, khabarul ahad. Khabarul ahad. Ma huwa khabarul ahad? In kana lahu turukun mahsuratun bi'adadin muayyan. In kana lahu turukun mahsurah bi'adadin muayyan. Nah, ini kebalikan dari al-khabar al-mutawatir. Kalau al-khabarul mutawatir jalannya banyak tanpa batas. Sementara ini khabarul ahad memiliki jalan-jalan, lihat turuk ya. Turuk ini bentuk jamak ya. Jadi banyak. Memiliki banyak jalan namun terbatas dengan jumlah tertentu, bisa cuma 4 atau 5 atau 10 seperti itu. Nah, pembagiannya, pembagian dari sisi jumlah jalurnya ya, taqsimuhu bin nisbati li adadi turuqihi. Taqsimuhu bin nisbati li adadi turuqihi. Pembagian khabarul ahad dari sisi jumlah jalurnya ya, dari segi ya, ditilik dari jumlah, ditilik dari bilangan jalannya, jumlah jalannya. Ukarir, taqsimuhu bin nisbati li adadi turuqihi. Nah, masyhur, aziz, gharib. Insyaallah di pertemuan-pertemuan berikutnya akan dibahas ma huwal masyhur, ma huwal aziz, wa ma huwal gharib. Nah, al-an hada pembagian khabar ahad ditilik dari dari sisi jumlah jalurnya. Ada 3.
masyhur, aziz, gharib. Summa taqsimuhu bin nisbati ila quwwatihi wa dha'fih. Nah, pembagian khabarul ahad dari sisi kuat dan lemahnya. Nah, dari sisi kuatnya khabar ahad tersebut diterima atau tidak gitu, dan dari sisi lemahnya khabar ahad. Ada makbul, ada mardud. Makbul araftunna, mardud araftunna aidan, makna min makbul wa mardud. Nah, jadi khabar mutawatir jalurnya banyak. Berita yang disampaikan oleh orang yang banyak itu akan lebih mudah dipercaya. Hilang kemungkinan dari berita tersebut berita bohong. Beda dengan berita yang disampaikan oleh orang yang jumlahnya lebih sedikit. Makanya kalau khobarul ahad ada yang makbul, ada yang mardud, karena jumlah jalur yang menyampaikan riwayat tersebut lebih sedikit dibandingkan khabar mutawatir. Kalau al-khabarul mutawatir, dikarenakan banyaknya jalur yang meriwayatkan hadis tersebut, maka mustahil, hampir mustahil riwayat tersebut tertuduh bohong. Hampir mustahil riwayat tersebut mardud. Nah, nastamir. Al-mabhasul awal. Al-khabarul mutawatir, ya, al-khabarul mutawatir ta'rifuhu ma rawahu adadun katsirun tuhilul adatu tawatu'ahum 'alal kadhib. Kita ulang. Ma rawahu adadun katsirun tuhilul adatu tawatu'ahum 'alal kadhib. Nah, ini dia pengertian, ya, ta'rif min al-khabar al-mutawatir. Apa-apa yang meriwayatkannya, atau bahasa kita, apa-apa yang diriwayatkan oleh jumlah yang banyak, yang meriwayatkannya berjumlah banyak. Tuhilul ada, hilang kebiasaan, tawatu'ahum 'alal kadhib, untuk mereka tertuduh bohong. Saya ulangi. Marawahu adadun katsir, apa-apa yang diriwayatkan oleh sejumlah besar sehingga menghilangkan tertuduh bohong atas mereka. Maksudnya, saking banyaknya jumlah jalur yang meriwayatkan, maka mustahil maka mustahil riwayat yang dibawa oleh jalur yang banyak ini tertuduh dusta. Seperti itu. Nah, al-khabarul mutawatir memiliki syarat, lahu syurut. Nah, al-khabarul mutawatir lahu syurutun. Asyartul awal an yarwiyahu adadun katsir. Aqallul kathrati asyratu ashkhas. Syarat yang pertama, asyartul awal, hendaknya yang meriwayatkan khabar mutawatir berjumlah banyak. Aqallul kathrah, paling sedikit, ya, 10 orang. 10 orang. Wa syartu tsani an tujadal kathratu fi jami'i tabaqatis sanad. Hendaknya khabar mutawatir didapati di dalamnya pada semua tingkatan sanad. Hendaknya didapati pada khabar al-mutawatir
banyak pada seluruh tingkatan sanad. Tingkatan sanad itu ada tingkat sahabat ya. Kemudian di bawah sahabat ada tabi'in. Kemudian ada tabi'ut tabi'in. Nah, ini syarat yang kedua, asyartus tsani. Tsumma syartus tsalits an tuhilal 'adatu tawatu'ahum 'alal kadzib. Ya. Hilangnya tertuduh dari berbohong, dari berdusta. Hilangnya tuduhan berdusta. Karena apa? Sebab jumlah mereka yang banyak. Bi an yakunu min biladin mukhtalifah wa ajnasin mukhtalifah wa madhahibi mukhtalifah wa ma syabaha dzalik. Sebab-sebab kenapa riwayat tersebut dikhawatirkan terjatuh dalam kedustaan, bisa jadi karena rijalul hadisnya ya, para perawinya itu terdiri dari orang-orang yang min biladin mukhtalifah, terdiri dari orang-orang yang negerinya berbeda-beda, asalnya berbeda-beda, atau jenis keluarga negaraannya berbeda-beda, atau mazhabnya berbeda-beda, atau masanya berbeda. Satu rawi dengan rawi yang di bawahnya, nah bisa berjarak 40 tahun, 50 tahun, atau nggak ketemu seperti itu. Nah, ini mustahil, pasti riwayat yang jika diteliti ada salah satu perawi dengan perawi lain tidak bertemu, maka ini bisa dikatakan sanadnya tidak bisa diterima karena tidak adanya pertemuan antara rawi satu dan rawi yang ada di bawahnya. Nah, akan tetapi kalau al-khabarul mutawatir, nah itu antara perawi satu dan perawi berikutnya itu bersambung ya, memang benar-benar ketemu ya, hidup di satu zaman, memang benar-benar mendengar. Nah, itu nanti akan terlihat di asyartur rabi ya, ayyakuna mustanadu khabrihim al-his. Nah, hendaknya khobar mereka itu disandarkan dengan ungkapan al-his, panca indera. Seperti ucapan mereka sami'na, kami telah mendengar, atau sami'tu ya. Nah, ungkapan atau perkataan sami'na seperti di hadis yang udah banyak kalian hafal, ada yang qala, ada yang sami'tu. Nah, kalau hadis yang ungkapannya sami'na itu bisa dipastikan hadisnya diterima karena dia benar-benar mendengar. Nah, atau ungkapan yang lain, ro'aina, kami telah melihat, atau lamasna, kami telah memegang, dan yang lainnya. Nah, ini dia 4 syarat dari al-khabarul mutawatir. Al-khabarul mutawatir. Ya, alhamdulillah selesai kita di materi hari ini. Silahkan nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung chat Japri Ustazah. Ya, semoga bermanfaat dan mudah difahami pelan-pelan. Kalian catat ya, kalian tulis materi kita di pagi hari ini, terjemahannya. Nah, akan timbul pertanyaan setelah kalian mencatat ya. Kalau kalian cuma hanya dengar atau bahkan sambilan kayak gitu ya, tidak fokus sambil hidupin layar, dengerin suara tapi ngerjakan yang lain-lain juga. Nah, itu akan sulit untuk mencatat dan bingung nantinya mau nanya apa kayak gitu. Tapi kalau kalian fokus, kalian tulis, kalian simak, nah
akan timbul itu pertanyaan. Wallahu alam. Ya. Sampai di sini Ustazah tutup. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.